Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Bagaimana terkait berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia, khususnya Indonesia pada tahun 2023? Jelaskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dana pada sikap saudara sebagai rakyat biasa. Menurut saya, dengan melakukan 7 hal di bawah ini. Yang pertama, cash in king atau pelihara aset. Yang kedua, jual aset yang tidak perlu. Yang ketiga, jauhi hutang. Yang keempat, kemudian ditabung atau menabung. Yang kelima, lindungi diri kita dan keluarga. Yang keenam, hemat apa yang bisa kita hemat. Yang kesembilan, jangan boros. Berikut ini sedikit penjelasannya. Cash in king atau pelihara aset. Kita harus memelihara aset yang siap liquid saja dan non-liquid. Aset segera jual sebelum nilainya jatuh. Hindari high crash investment dan properti di saat krisis ekonomi. High crash investment dan properti adalah yang pertama-tama akan jatuh. Lunasi hutang kita, bunga akan terus merangkak naik karena inflasi dan pengetatan uang beredar dari bank sentral. Yang kedua, jual aset yang tidak perlu. Maksudnya, jual aset yang tidak perlu dari sekarang, jika sebelum harganya jatuh untuk melunasi hutang kita. Yang ketiga, jauhi hutang, apapun jenis hutangnya. Yang keempat, kemudian tabunglah sekarang sebanyak mungkin kebutuhan kita dan keluarga kita selama 1 tahun. Kita tidak akan tahu berapa lama winter kali ini. Pada krisis 2023, kali ini pengamatan ekonomi memperkirakan setidaknya 3 tahun untuk recovery penyembuhan ekonominya. Akan terjadi PHK besar-besaran terjadi. Banyak resiko pendapatan akan tetap hilang. Yang kelima, lindungi diri kita dan keluarga kita. Lindungi diri kita dan keluarga kita dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Kemudian, letakkan uang kita di emas karena logam mulia adalah aset. Efisiensikan pengeluaran. Yang keenam, hemat apa yang bisa dihemat. Jangan apa yang bisa dihemat dari operasional, expenses, dan gaya hidup. Jangan menangkap pisau jatuh. Akan mulai bermunculan aset-aset murah karena owner butuh uang atau harga saham murah juga. Harga crypto yang lagi turun. Jangan tergoda karena tidak bisa diprediksikan seberapa dalam jurang kejatuhan harga aset-aset tersebut dan sulit untuk memprediksikan kapan aset akan naik lagi. Yang terakhir, jangan rakus, jaga kesehatan psikolog dan biologi kita. Sedangkan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang. Yang kedua, mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Yang ketiga, mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada daerah. Selanjutnya, secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi, suplai atau distribusi. Yang keempat, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat yang tidak mampu. Untuk masyarakat miskin, 80% dari 502 triliun subsidi BBM tidak tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum. Yang kelima, laksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari. Yang keenam, gerakan tanam pangan cepat panen, yakni gerakan menanam tanaman seperti cabai, bawang, dan lain-lain. Sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtimsa, dan lainnya.
Yang ketujuh, laksanakan kerjasama antar daerah atau KAD yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus. Yang kedelapan, intensifkan jaringan pangan sosial seperti anggaran belanja tidak terduga atau BTT, anggaran bansos, anggaran desa, realokasi dana alokasi umum atau DAU, bansos pusat. Yang kesembilan, BPJS dan BI berserta provinsi mengumumkan angka inflasi hingga tingkat kabupaten atau kota. Yang ke-10 atau yang terakhir, jadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas sehingga seluruh stakeholder harus bersinergi seperti saat penanganan pandemi COVID-19.